Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Mantan Wakapolri Jenderal Ugroseno membongkar dugaan kecurangan Pilpres 2024. Bahkan kecurangan itu bisa dilakukan oleh Polres sesuai dengan tuduhan dari kubu 03 yang mengancam akan membawa saksi Kapolda di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Ugroseno saat bertemu dengan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri pada Senin 18 Maret. Menurut pengakuan Ugroseno, Polres memiliki akses ke Sirekap. Tak hanya itu, pihaknya juga mengatakan Polres bisa terlibat terhadap pengisian C1. Lantas Koni pun menyebut Pilpres 2024 super berantakan jika dugaan kecurangan tersebut benar terjadi. Terlebih pihaknya menyoroti tagline TNI Polri yang menjunjung tinggi pemilu diadakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Apa yang ditampakkan oleh KPU makin hari makin ngawur. Tentu yang paling bertanggung jawab atas kengawuran ini adalah Hasyim Asy'ari, ketuanya. Yang berkali-kali, bahkan kemarin berapa hari yang lalu kena lagi tuh peringatan lagi dari DKPP. Terus saja peringatan ya, tanpa ada sanksi. Barangkali sanksinya menunggu pengadilan rakyat. Nampaknya begitu ya. Kalau mereka terus semena-mena, terus mempermainkan aturan dibuat untuk dilanggar. Kan begitu jadinya. Ini persis seperti ada satu tempat, itu kosong itu tempat tuh ya. Kemudian ditulisin jangan buang sampah di sini. Besoknya langsung numpuk sampah di situ. Jadi jangan-jangan rezim ini, penguasa ini bikin aturan sengaja. Karena saya mau melanggar aturan. Gimana saya saja, saya penguasa. Gitu kali ya. Jadi semena-mena saja, tapi ingat ya, kecurangan, kezaliman tidak akan langgeng. Itu ada waktunya dan sangat boleh jadi waktunya sesaat lagi. Ini detik-detik menuju terjungkalnya rezim, termasuk Hasyim Asy'ari yang makin hari makin ngawur. Ketika kita lihat kemudian rekapitulasi dalam bentuk grafiknya sudah hilang dari web KPU. Katanya agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Lah, kan Anda yang sengaja dari awal bikin gaduh. Sekarang di ujung ketika kegaduhan makin ramai, Anda keluar dari gelanggang dan mencari alibi bahwa ini agar tidak membuat gaduh. Justru Anda semakin bikin gaduh, Hasyim Asy'ari. Lakukan penangkapan terhadap komisioner KPU. Seperti ini udah kejahatan ya. Langsung polis lain di KPU, room servernya tadi, terus servernya kemudian disegel ya. Jadi sebenarnya kalau itu terjadi, polisi bisa langsung melakukan penyelidikan terhadap terjadi ini misalnya pencurian suara, manipulasi suara, penggelembungan. Bisa juga segera melakukan tindakan-tindakan, misalnya melakukan penangkapan terhadap komisioner KPU ya, yang melakukan pelanggaran. Jadi gini, kalau misalnya kaitan Sirekap nih, kalau saya masih aktif kira-kira itu atau saya kabar reskrim ya. Saya langsung turun ke KPU, kita cek aja. Ada laporan dari intelijen, ada laporan masyarakat, cek. Jadi nggak ada larangan polisi yang meriksa ke KPU, nggak ada. Itu bukan kedutaan asing, bukan. Cek, ternyata kan polisi kan sekarang ada patroli cyber dan sebagainya. Nah, seperti ini udah kejahatan ya. Langsung polis lain di KPU, room servernya tadi, terus servernya kemudian disegel ya. Ya ini polisi sebagai alat negara seperti itu. Jadi jangan dibiarkan masyarakat diskusi sendiri, wah ada perlu audit forensik. Masyarakat nggak bisa audit forensik, yang bisa audit forensik ya penyidik gitu aja. Oke, gitu. Jadi menurut Pak Ugro seharusnya polisi bisa langsung mendatangi ya KPU jadi untuk melakukan olah TKP di situ ya. Iya, jadi jangan dianggap bahwa KPU ini memilih presiden, jadi wah itu punya kekebalan yang nggak bisa diganggu dengan radius sekian, nggak perlu gitu. Itu event organizer sama dengan IO pernikahan sama aja, itu aja kok. Jadi menurut Pak Ugro, kalau seandainya Pak Ugro di kepolisian ini langsung mendatangi KPU, olah TKP di tempat, di Sirekapnya langsung polis lain. Jadi kalau berhenti sebentar dicek ternyata tidak terbukti ya lanjutkan. Jadi butuh kualitas yang bagus penyidikan kalau masih diduga ada pidana di Sirekap. Jadi masyarakat puas. Polisi sudah turun, katakan hasilnya tidak terbukti, ya udah.
Tapi misalnya kalau terbukti, bisa nggak langsung polisi pada saat itu melakukan polis lain di sistem Sirekap itu? Ya, kalau terbukti ya harus seperti itu. Kemudian sampaikan bahwa ini tidak bisa dengan Sirekap lagi, tapi manual. Jadi polisi ini kata-katanya pasti diikuti oleh siapapun di situ. DPR tidak bisa melarang, presiden juga nggak bisa melarang di ini. Karena polisi sebagai alat negara penegak hukum di situ. Hasim, KPU makin ngawur. Apakah hari ini di ruang gelap KPU, real count sedang diutak-atik dan disesuaikan dengan quick count? Boleh jadi. Maka dibukalah terus tempat-tempat baru, ruangan-ruangan baru yang penuh kegelapan. Maka kegelapan ini semakin terang. Kontradiksi ya, tapi itulah fenomena yang terjadi hari ini. Ruang-ruang gelap yang dipenuhi dengan kecurangan, keculasan, itu semakin terang benderang dalam mata rakyat, di mata publik hari ini. Rame-rame kritik KPU, hapus grafik hasil suara pemilu di Sirekap. Udah ketahuan ngaconya, kemudian dia mau mencari cara untuk menjauh ya. KPU menghilangkan grafik perolehan suara pemilu dalam Sirekap. Masyarakat tak bisa lagi melihat tampilan perolehan suara Pilpres dan Pileg secara nasional. Jadi yang di awal-awal diiming-imingi ini transparan, ini terbuka, ini bisa dilihat oleh siapapun. Kemudian beramai-ramai mereka masuk ke ruang-ruang gelap agar di dalam kegelapan tidak tampak kecurangan yang akan dilakukan. Ini perspektif publik. Anda harusnya Hasim, Anda harusnya sering tampil ke muka ke publik tiap hari. Kalau perlu sehari 2 kali, coba muncul bicara. Ya nggak perlu beralasan, saya kan nggak diundang televisi. Anda kan punya YouTube KPU, bicara di situ per 6 jam kayak gitu. Ini hasilnya begini, ini akan begini, terus update gitu. Bukan sembunyi di ruang gelap. Untuk melihat perolehan suara, masyarakat harus membuka satu persatu hasil dari setiap TPS. Adapun jumlah TPS mencapai 823.220 yang terdiri dari 820.161 TPS dalam negeri dan 3.059 TPS di luar negeri. Mana mungkin rakyat bisa melakukan itu? Kita tentu di titik ini berharap pada kawal KPU, kemudian jaga pemilu yang lain-lain tuh yang membuat aplikasi ini, tolonglah turun tangan lagi. Ya. Grab data dari KPU, munculkan tabulasinya. Ini versi KPU yang mungkin penuh kengacauan, kengawuran karena dari indikasinya tampak begitu sejak awal, kan begitu. Keputusan KPU menuai kritik berbagai pihak, termasuk Bawaslu Rahmat Bagja bahkan mempertanyakan keputusan KPU menghapus grafik itu. Aduh, kalau Rahmat Bagja mah saya curiga banget, ini mah sandiwara saja biar tampak seperti bekerja ini Bawaslu, kemudian menekan KPU. Pret. Kan begitu ya kalau bahasa rakyat tuh. Udahlah, nggak percayalah gitu. Seharusnya SOP seperti apa? Kan kita minta dulu untuk diberhentikan sementara untuk diperbaiki. Pertanyaannya sekarang sudah diberhentikan sementara atau bagaimana? Nah, ini kalau memang benar kepura-puraan saja, ini kepura-puraan yang bodoh, kan tampak sekali tidak ada koordinasi antara KPU dan Bawaslu. Anda digaji dengan uang saya loh. Anda digaji oleh uang rakyat loh. Anda digaji oleh kami loh. Jangan semena-mena begitu. Bagja lantas mengingatkan KPU agar sistem yang dibuat tetap berpedoman pada standar. Ia menegaskan KPU harus menampilkan data yang seharusnya ada. Jangan juga sistem yang sudah dibangun ini tidak menampakkan apa yang seharusnya ditampilkan. Bahkan co-captain Timnas Amin, Sudirman Said mengatakan, ketiadaan grafik tabulasi suara itu menimbulkan banyak pertanyaan. Ya, jadi gelap. Tadi, ruang gelap ini yang akan dimasuki oleh para penjahat-penjahat demokrasi. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan banyaknya kejanggalan dalam penyelenggaraan pemilu. Ini beri satu bukti bahwa terjadi banyak kejanggalan.
Tayangan itu hanya frontline, hanya wajah, tapi di belakangnya ada mesin, sistem, orang, dan tindakan-tindakan, policy, dan sebagainya, kata Sudirman di kawasan Melawai. Bahkan Bendum Nasdem Ahmad Saroni menyatakan KPU melakukan audit forensik. Ia berpendapat dalam banyak permasalahan ini sudah diungkapkan banyak pihak. Bahkan saya jauh-jauh hari bersama Bang Agus Mulyana, ya, pakar IT, sudah mengingatkan audit Sirekap itu berapa bulan sebelum pencoblosan itu. Tapi kan suara kita mana didengar ya. Ya, tapi minimal ini menjadi pemahaman publik sehingga publik sadar gitu bahwa ada permasalahan besar dalam proses Sirekap itu. Kritik juga datang dari Direktur Perludem Khairun Nisa Agustiati yang menilai kebijakan KPU menghapus grafik itu tak tepat jika alasannya menghindari polemik di masyarakat. Kenapa? Karena Anda sudah bikin polemik yang dahsyat KPU. Harusnya KPU benahi sistem yang digunakan Sirekap untuk menjawab polemik yang timbul di masyarakat. Ya gimana mau dibenahi? Udah diacak-acak itu. Mau benahinya juga bingung kali. Hasim sendiri nggak paham bagaimana bahasa HTML dan sebagainya untuk memperbaiki. Apalagi proses rekapitulasi suara telah lebih dari 50%. Ia mengaku khawatir keputusan KPU menghilangkan itu malah akan menambah kegaduhan. Betul, saya yakin ini akan semakin bikin gaduh. Kan yang kalau ada masalah itu harusnya diberesin gitu, bukannya lari dari persoalan. Itu namanya pengecut. Jadi Hasim Asyari Anda pengecut, ya. Jadi kalau gerakan pemilu bersih berarti komisioner KPU-nya bersih, Bawaslu-nya bersih, ya kan? Kemudian KPPS bersih, ya kan? PPK-nya bersih, semuanya bersih. Polisinya juga bersih, tentaranya bersih, presiden pun harus bersih. Nah, gitu. Jadi bersih ini artinya luas, ya. Jadi apa yang disampaikan tadi sebetulnya dengan Sirekap yang bermasalah tadi itu saya baca di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu adalah sudah terjadi pidana pemilu, ya kan? Nah, jadi biasanya kalau di KUHP kan ada kejahatan dan pelanggaran, ini pidana itu bisa kejahatan dan pelanggaran, sehingga menurut saya perlu difokuskan pidana pemilu. Sebetulnya Bawaslu harus turun dengan adanya sentra Gakumdu. Kalau di pusat itu dari Bawaslu pusat, kemudian ada Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, di provinsi juga ada Bawaslu daerah, kemudian Kapolda dan Kejaksaan Tinggi, dan itu di tingkat kabupaten juga ada. Sehingga kesalahan dalam Sirekap tadi, kalau itu sudah merupakan pidana pemilu, harusnya Gakumdu tadi membuat laporan, ditangani langsung, dan pusat server itu harus di Pulau lain untuk dilakukan penyidikan. Nah, ini belum pernah dibikin simulasi. Di Pulau lain diadakan penyidikan, bukan dikoreksi. Sebagai contoh, misalnya ada pencurian mobil, setelah mobilnya dikembalikan, pidananya sudah terjadi. Jadi jangan seperti itu. Pembunuhan, nyawanya hilang, nyawanya dikembalikan, tetap pidananya terjadi, tapi nyawa nggak bisa dikembalikan. Jadi ini analoginya, kalau pidana sudah terjadi perbuatan itu, polisian ditindak. Jadi saya ingin membangunkan Gakumdu ini bukan hanya duduk manis di ruangan AC, tapi sudah bertindak. Tidak perlu menunggu laporan dari para kontestan, dari masyarakat. Jadi aktif atau proaktif, ya. Jadi saya mengingatkan karena Polri yang saya cinta ini, ya, kalau dulu sebutannya Intel itu kan Intel Pampol, Intelijen Pengamanan Kepolisian. Sekarang namanya Intelkam, Badan Intelijen Keamanan Negara. Ya, di reserse juga ada namanya Kamnek, Keamanan Negara. Sehingga ini saatnya lah Polri misalnya berperan, tapi sekarang yang berperan adalah Gakumdu, 3 unsur tadi. Ya, mudah-mudahan setelah saya bicara ini bisa diberdayakan maksimal. Segera bikin laporan, langsung Pulau lain periksa, panggil ahli. Nah, audit forensik di situ menguatkan, ya. Langsung disidang seperti KPK. Jadi jaksanya sudah ada, hakimnya juga hakim pemilu. Kalau ditambah lagi nanti di amandemen undang-undangnya nomor 7 2017 ada pengadilan pemilu seperti itu. Itu saja.